Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina futal arifin waj'alna minal ulama'il amilin. Allahumma faqihna fid din wa nawwir qulubana bi nuril ilmi wal yaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun berada, baiklah kita masih melanjuti pelajaran kita kitab Amsilati. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan untuk belajar kitab Amsilati, metode cepat membaca kitab kuning. Bagi yang punya kitab, silakan dibuka. Kita sama-sama belajar. Sebelumnya kita kirimkan suratul Fatihah untuk guru-guru kita, orang-orang yang telah menyebarluaskan, mengamalkan ilmunya. Mudah-mudahan guru-guru kita yang hidup Allah berikan panjang umur, berkah segala urusannya. Yang sudah meninggal dunia, kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita ditempatkan di tempat yang mulia berupa taman-taman surga di alam kuburnya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zurriyatihi thumma ila jami' ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wa sadiqin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila hadratil mu'alifi hadal kitab wa ahli baitihi wa zurriyatihi wa man yu'awin wa ala nasrihi hadal kitab. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan yang punya kitab buka jilid satunya halaman 3, yaitu pembahasannya tentang huruf jar li. Bila bertemu dengan dhamir muttasil selain ya, maka dibaca la. Contoh, lahu tidak dibaca lihu karena li bertemu dengan dhamir muttasil hu, maka lam dibaca fathah menjadi la. Maksudnya adalah, perhatikan di sini, huruf jar li, huruf jar ya, jar khusus huruf jar li. Huruf jar kan ada 20. Min ila hatta khala hasya ada, fi an ala mundur bali kai wa takabila alamata. Nah, khusus untuk huruf jar li bila bertemu dengan dhamir muttasil. Dhamir muttasil ya, dhamir muttasil. Contohnya hu. Dhamir muttasil itu kan hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, hina.
Nah, itu domir muttasil. Nah, kalau domir huruf jarli bertemu dengan domir muttasil selain ya, selain ini sim domir muttasil selain maka huruf jarlinya dibaca la. Huruf jarlinya dibaca la. Contoh, li bertemu dengan hu maka dibaca lahu. Huruf jarli bertemu dengan ka maka dibaca laka dan seterusnya. Tapi kalau ketemu dengan huruf dosim domir maka dibaca tetap li. Nah, ya. Itu tentang huruf jarli bila bertemu dengan domir muttasil selain maka huruf jarlinya dibaca la. Seterusnya, saudara-saudaraku, kaidah yang berikutnya, kata yang bertemu dengan domir. Kata yang bertemu dengan domir maka dibaca kasroh, nya dibaca sukun. Contoh amrun plus domir maka dibaca amri. Kata yang bertemu dengan domir amrun plus domir maka dibaca amri. Nah, kata bertemu dengan domir maka katanya huruf atau i'rabnya dibaca kasroh, nya dibaca sukun maka menjadi amri. Contoh lain, kita bun plus domir maka menjadi kita bi. Nah, kata temu dengan domir maka katanya dibaca kasroh, nya dibaca sukun maka menjadi kita bi. Paham ya, saudaraku? Seterusnya, kaidah yang berikutnya, kata yang berakhiran huruf ilat, musanna atau jamak yang diakhiri nun, bila digandeng dengan domir maka domir dibaca fathah. Maka domir dibaca fathah. Contohnya ad-dunya plus domir maka dunyaya. Tidak dibaca dunyai. Karena diakhiri alif. Maka domir dibaca fathah. Kemudian contoh yang kedua yang musanna yaitu muslimaini plus maka dibaca muslimayya. Kemudian yang ketiga contoh jamak yaitu muslimina plus maka dibaca muslimiyya. Nah, perhatikan di sini. Kaidah mengatakan kata yang berakhiran huruf ilat. Nah, ini contohnya ad-dunya. Dunya. Ini berakhiran huruf ilat atau diakhiri alif maksudnya. Nah, ini kata yang berakhiran huruf ilat musanna. Ini musannanya al muslimaini. Kemudian
atau jamak yang diakhiri ya nun, yang jamaknya al muslimina, muslimina. Nah, ini yang berakhiran huruf ilat, ini yang diakhiran musanna, ini yang diakhiri jamak. Maka bila bertemu dengan ya domir, ya, bila bertemu dengan ya domir, maka ya domirnya dibaca fathah. Ya domirnya dibaca fathah. Contoh, ad-dunya plus ya, maka dibaca dunya. Dunya ya. Dunya ya. Ya. Halnya dihilangkan. Kenapa? Karena ingat kemarin domir muttasil itu menjadi susunan idhofah. Ya. Kata yang pertama disebut mudhaf. Mudhaf syaratnya tanpa al, tanpa tanwin, tanpa nun. Nah, kemudian yang kedua yaitu musanna. Bila bertemu dengan ya domir, maka ya domirnya dibaca fathah menjadi muslimayya. Muslimayya. Alnya dibuangkan, nunnya dibuangkan. Kenapa? Karena dia jadi mudhaf, ya. Muslimai, ya, pakai tasdik ya-nya. Ya. Asalnya yaitu ya-nya ada 2. Karena kalau ada ya 2, maka diberikan tasdid. Kemudian yang terakhir, yang jamak bertemu dengan ya domir, al-muslimina, bertemu dengan ya domir, maka menjadi muslimi ya. Muslimiyya, ya, muslimi ya. Nah, ini ya. Jadi ada 3 isim yang diakhiri huruf ilat atau alif, musanna, ya. Nanti musanna itu menunjukkan 2. Nanti ada penjelasannya di jilid 2 nanti, ya. Ini jamak. Tanda jamaknya, ya, bila bertemu dengan ya domir, maka ya domirnya dibaca fathah. Nah, berbeda dengan tadi kata yang bertemu dengan ya domir, maka ya domirnya dibaca sukun, katanya dibaca kasroh. Terusnya saudara-saudaraku, yaitu kaidah yang berikutnya, min dan an. Bila bertemu dengan ya domir, maka boleh dibaca minni dan anni. Dengan nun tasdik, nun tambahan namanya. Disebut nun wiqayah. Nun tambahan, nun wiqayah. Huruf jar min dan an. Tadi huruf jar li. Sekarang huruf jar min. Huruf jar min dan an. Ya. Nah, bila bertemu dengan ya domir, maka dibaca minni. Maka dibaca minni. Dan anni. Anni. Minni dan anni. Maka dibaca minni dan anni. Nah, ini ada namanya nun tambahan. Nun yang bertasdik ini nun tambahan namanya, nun wiqayah. Ya.
Seterusnya ala atau ila bila bertemu dengan dhamir muttasil maka dibaca alai atau ilai. Contoh alaikum tidak dibaca alakum karena ala bertemu dengan dhamir muttasil yaitu kum maka dibaca alaikum. Huruf jar ala atau ila. Perhatikan sini huruf jar ala atau ila. Nah, bila bertemu dengan dhamir muttasil ya, hu huma hum ha huma hunna kakumakum kikumakunna ina. Nah, maka menjadi alai, ya-nya jadi hidup. Jadi ya sukun. Alai. Nah, gini. Begitu juga ila menjadi ilai. Nah, bertemu dengan dhamir muttasil apa? Hu contohnya. Menjadi alai ka aja nanti hu nanti kita sudah belajar kemarin hu, dhamir hu, huma hum hunna ya. Bila sebelumnya ya sukun atau kasroh maka baca hi. Kalau hu menjadi alaihi. Tapi kalau dhamir muttasil selain yang ini selain hu contohnya ka menjadi alaika. Nah, alaika. Ini juga ilaika. Itu ala atau ila bertemu dengan dhamir muttasil ya maka dibaca alai atau ilai. Seterusnya kaidah yang berikutnya adalah isim isyarah. Nah, hukumnya mabni. Mana isim isyarah? Dilihat di halaman yang keempatnya. Ya. Hada hadani haula ihadihi hatani haulai danika danika ulaika tilka tanika ulaika unalika sama hauna. Nah, itu namanya isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Isim isyarah kata tunjuk. Tunjuk isim isyarah itu. Perhatikan sini bahasanya yaitu isyarah. Nah, isim isyarah yaitu hadza hadzani haulai ulai hadhihi hatani kayaknya panjang ya. Hatani haulai danika danika ulaika. Laika tilka
tanika, ulaika, hunalika, sama, hahuna. Nah, ini namanya isim isyarah. Ya, hukumnya mabni, tetap tidak berubah ya, seperti ini dari awalnya sudah seperti itu. Ya, isim isyarah artinya kata tunjuk, kata tunjuk. Nah, isim isyarah ini kata tunjuk. Artinya haza itu ini, untuk menunjukkan satu. Hadzani dua, ini dua, menunjukkan dua. Haula ini menunjukkan banyak, ya. Ini untuk laki-laki dan ini untuk perempuan, artinya sama. Nah, ini untuk menunjuk yang dekat. Nah, ini dalika artinya itu satu barang atau orang. Ini dalika menunjukkan dua, itu artinya. Ulaika itu untuk banyak, ini untuk perempuannya. Nah, ini untuk menunjukkan kata tunjuk jauh. Ya. Kata tunjuk jauh. Contohnya ini, ya. Ini untuk yang dekat. Contohnya kitabu, hadzal kitabu, ini kitab, ya. Kalau jauh contohnya itu apa? Kursi contohnya. Dalikal kursi. Kursiyu. Nah, hunalika sama ini artinya di sana. Hahuna artinya di sini, ya. Nah, ini isim isyarah. Nah, isim isyarah lawannya itu namanya musyarun ilaih. Contohnya zalikal kitabu. Nah, ini namanya musyarun ilaih. Apa namanya? Musyarun ilaih. Apa itu musyarun ilaih? Yang ditunjuk. Nah, ciri-ciri musyarun ilaih ini biasanya ada alnya. Ya, isim ma'rifat harus jelas yang ditunjuknya. Ya, ada alnya biasanya. Zalikal kitabu. Dia tidak menjadi susunan idhofah walaupun isim ketemu isim. Ya. Namanya isyarah, lawannya musyarun ilaih, ya. Nah, kalau ada huruf jar, maka yang dijarnya bukan dalikanya, karena dalika ini isim isyarah hukumnya mabni, maka yang dijarnya adalah al-kitabunya ini menjadi kitabi, musyarun ilaihnya, ya, yang dijarnya fi dalikal kitabi kalau ada huruf jar. Nah, itu tentang isim isyarah. Terusnya yaitu isim mausul, hukumnya mabni. Nah, apa itu isim mausul? Isim mausul itu kata penghubung. Ya. Dilihat di halaman 4-nya ada isim mausul di sana. Tekan di sini isim mausul. Ismul mausul. Nah,
yaitu isim mausul alladzi, alladzani, alladzina. Alladzi, alladzani, alladzina. Allati, allati, allatani, allati, atau allati, man ma, man ma. Nah, ini namanya isim mausul, ya, isim mausul. Hukumnya mabni, sudah seperti ini dari awal, nggak berubah-berubah, tetap seperti ini. Alladzi artinya orang atau yang orang, satu menunjukkan satu. Alladzani orang yang, dua menunjukkan dua. Alladzina orang-orang yang, ya, banyak untuk laki-laki. Ini sama untuk perempuan, ya. Ini man, ya, orang yang juga untuk berakal. Ma, oh ya, barang, untuk barang yang, orang yang tidak berakal. Nah, ini namanya isim mausul, ya. Lihat faedah yang berikutnya. Kata man dan ma termasuk isim mausul. Man dan ma tadi itu adalah isim mausul. Nah, setelah isim mausul harus ada silah yang mengandung dhamir yang kembali pada isim mausul yang disebut aid atau robit. Silah itu berupa jumlah. Jumlah itu ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu. Amanu adalah silahnya alladzina yang berdhamir hum, ya, yang kembali pada alladzina. Matikan sini sudah mengatakan, ya. Contoh, ya ayyuha alladzi ya ayyuhalladzina alladzina amanu manu. Nah, dan perhatikan sini. Setelah isim mausul, ini isim mausul. Nah, ini setelah isim mausul, ya, harus ada silah. Silah apa tadi? Silah itu yaitu berupa jumlah. Nah, ini namanya jumlah fi'liyah ini, ya. Harus ada silah atau jumlah yang mengandung domir. Nah, ini ada berdomir hum. Nah, di sini ada domir hum, ya. Yang kembali pada isim mausul, kembali kepada isim mausul sini. Ya, ini menunjukkan banyak, ya, orang-orang, wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Yaitu orang-orang itu, ya. Nah, ini disebut aid. Domir yang kembali pada isim mausul ini disebut aid atau robit. Nah, itu, ya. Yang terakhir tentang isim mausul ini memang agak ribet, agak susah memahaminya. Nanti insyaallah lama-lama paham, ya. Kalau sudah tahu penjelasan yang lainnya,
insyaallah nanti akan nyambung sendiri. Jadi setelah isim mausul yaitu amanu itu berupa jumlah. Itu jumlah fi'liyah namanya. Nah, di situ Anda mengandung domir mengikuti ya isim mausulnya. Kalau isim mausulnya jamak, maka silahnya juga harus ya berupa jamak. Nah, itu mengandung domir. Apa domirnya? Alladzina itu kan jamak, maka domirnya hum. Maka domir yang kembali pada isim mausul itu namanya aid atau robi. Nah, alhamdulillah jilid 1 kita sudah selesai. Mudah-mudahan bisa cepat paham dan bisa langsung diamalkan, dipraktekkan di kitabnya. Mudah-mudahan ilmunya selalu bermanfaat. Insyaallah kita akan melanjuti jilid 2. Bagi yang belum paham, belum mengerti, silakan untuk belajar sungguh-sungguh di pondok pesantren. Terima kasih. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.